Kita mulai dengan Royana Sulaiman. Royana, perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Bacakan ayat setelahnya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdzum. Bacakan ayat terakhir dari surah tersebut. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Cukup. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Hamzah. Hamzah, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walam adri ma hisabiyah. A'udzu billahi. Bacakan ayat sebelumnya. Belum ada instruksinya. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Bacakan ayat setelahnya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Bacakan ayat ke-7 dari surah tersebut. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Royana dan Hamzah. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Royana dan juga Hamzah. Dari Dewan Juri silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat Royana. Ya, buat Royana sudah bagus. Tapi ketika jawab soal pertama, nafasnya perlu diperhatikan karena sampai kayak nahan ya. Tapi ketika ayat yang kedua lebih panjang ya, tapi bisa mengatur nafasnya dengan baik. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila mengenai bacaan. Yang pertama ketika membaca hafaz shad di kalimat fasbir. Jadi shadnya kurang tebal ya. Sama juga ketika dari segi pelafalan huruf ada wa huwa makdhum, harusnya dibaca wa. Tadi Kak Nabila mendengarnya Royana membaca dzal ya, karena saking tipisnya. Jadi apalagi Kak Irfan ya, ada huruf-huruf itu yang makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Misalnya tadi shad dengan sin, makhrajnya sama, tempat keluarnya sama.
Tapi karena ada satu sifatnya tebal, satu sifatnya tipis, kalau kita tidak bisa membedakannya, itu salah. Juga buat Royana, cara pelafalan gunnah ketika membaca wala takun ka sahibil hut, ya. Nun mati, kalau setelahnya ada harfal kaf atau qaf, suara dengungnya keras. Takunka, bukan takunka, ya. Suara dengungnya berbeda. Karena takutnya nanti kalau sudah kebiasaan tidak bisa membedakan, nanti takutnya ada kalimat-kalimat yang bisa berubah arti gara-gara kurang sifat huruf, ya. Baik, berikutnya buat Hamzah. Hari ini Hamzah semangat sekali, ya. Selalu semangat. Tapi semangatnya sudah bagus, ya. Dari segi ada serak sedikit, ya, suaranya. Dari segi bacaan, ya laitaha kanatil qadiyah, ya, perlu sedikit dikasih tebal, tapi sudah tebal sebenarnya, tapi kurang sedikit, ya, jadi kita sangat detail. Tapi untuk usia 6 tahun itu tebalnya sudah bagus, luar ini biasa. tadi kurang tebal dikit itu Sedikit. sempurna banget kalau itu. Iya. Ya, seperti itu, ya. Direm aja dulu, jangan terlalu ngebut ya. Oke. Kemarin kan dapat nilai tertinggi kan? Iya. Mau dapat nilai tertinggi lagi nggak? Mau. Atau jangan-jangan pulang? Nggak mau. Oh ya udah nanti ya. Bisa kan? Untuk penampilan kali ini fokus penting dan kemudian juga memastikan bahwa pengaturan nafas itu harus dimaksimalkan. Ada kisah tentang Nabi Yunus. Allah menyebutkan dengan kasahibil haud, yaitu al-haud itu kan ikan, ya. Jadi Nabi Yunus ini dimakan oleh ikan. Tapi ayat sebelumnya Allah memerintahkan fasbir. Kenapa seorang nabi yang Allah utus kok dimakan oleh ikan? Kenapa nggak disayang oleh Allah langsung sekalian dijaga gitu, ya? Ada apa di situ? Nah, Allah sebutkan di sini bahwa ketika itu Nabi Yunus tidak sabar menunggu kaumnya supaya mereka masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kaumnya nggak menerima ajaran Nabi Yunus, langsung Nabi Yunus pergi. Nggak sabar menunggu zina. Begitu pergi, lalu setelah itu ada tanda-tanda azab. Mereka tahu kaum sebelumnya pernah diazab dengan tanda-tanda seperti ini. Mereka berbondong-bondong ke rumah Nabi Yunus, nggak ada Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus diberi teguran oleh Allah, dimakan ikan. Nah, tapi teman-teman, nih, mumpung di Ramadan, baca doa Nabi Yunus. Ini doa luar biasa. Nabi Yunus saja dalam perut ikan bisa selamat. Nah, artinya ini doa mustajab luar biasa. Sesulit apapun kehidupan kita, baca zikir ini. Coba baca sama-sama. La ilaha illa anta. Coba. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Ya, ini. Hafal semua kan? Ya, itu baca. Baca itu zikir Nabi Yunus. Kalau kita baca, insya Allah semua hajat yang kita inginkan tercapai. Apalagi bulan Ramadan ini rebut kesempatan, ya. Semua itu. Hamzah, teman-teman, kalau kita masuk ujian, ini belajar dari peristiwa Hamzah ini sekarang. Kalau teman masuk ujian, yang pertama kali begitu melihat soal bukan langsung jawab. Pertama kali harus memahami soal. Sampai ada sebuah mahfudhat, fahmus soal nisful ijabah. Memahami soal itu separuh jawaban. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Abi Amir Faisal Fan. Oke, kalian ayo cium tangan kedua orang tua kalian. Silakan. Yuk ke mamanya, ke abinya tuh.